Selamat pagi. Hai teman-teman semua, apa kabar? Hari ini ya teman-teman, aku tuh rencananya nggak ada rencana sih, tapi video ini pasti akan sangat menarik karena aku tuh rencananya ada mau jualan juga. Tapi nanti ya, sekarang aku harus cuci baju dulu karena ini adalah hari Sabtu dan saya belum mencuci baju dan sekarang lagi kekeringan mampus di desa ini. jadi orang-orang udah pada nyuci baju, Felin nggak nyuci baju gitu. Jadi aku harus nyuci baju di kali karena di rumah ini apparently tidak punya air sama sekali ya. Itu loh ya, kalau misalnya hidup di desa itu ya begitu sulit dan sulit. Nah habis itu kalian bakal temenin aku berjualan karena aku juga ada ingin jualan makanan untuk menabung beli motor. Aku kayaknya udah lama nggak berjualan say, karena ya itu tadi males gitu ya. Ya udah itu aja teman-teman, yuk ikutin aku. Oh ya jangan lupa ya teman-teman, buat jangan skip iklan kalau nonton. Untuk aku tuh ngebantu banget kalau kalian tidak skip iklan. Oke, yuk kita memulai hari-hari. Oke teman-teman, karena sekarang lagi musim kemarau panjang di desa aku, jadi air itu sebenarnya nyala ya. Ini aku nggak bilang nggak nyala, air itu nyala, cuma di waktu-waktu tertentu aja. Jadi kita nggak setiap jam atau menit itu bisa ngakses air. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah, kalau kalian pernah lihat tandon di depan, tandon itu memang sengaja dibuat sama ama, dibeli oleh ama untuk ngisi air. Jadi air-air taruh di situ. Tapi kebetulan nih teman-teman ya, karena emang jadwal cuci baju itu seharusnya kemarin dan Feli tidak mencuci baju dia, dan sekarang airnya mati total. Akhirnya aku harus nyuci di kali. Jadi ini adalah baju aku. Aku tuh kalau nyuci baju, aku nyuci bajuku sendiri. Di rumah itu sekarang sistemnya seperti itu. Jadi bibi aku nyuci baju ama dan aku nyuci baju aku sendiri. Nah ini baju aku biasanya aku masukin kresek. Terus sekarang karena kita mau pergi ke mana namanya, ke kali, jadi sekarang baju-bajunya mau aku bawa buat aku cuci di kali. Karena kemarau kayak gini udah pasti nggak ada air sih. Kalau nanti aku nyuci udah pasti zong gitu, udah pasti buang-buang tenaga gitu nyuci di sini. Jadi yuk kita ke kali habis ini buat nyuci dulu. Ini aku juga sekalian bawa deterjen karena mau nyucinya kan di kali ya. Kali hanya menyediakan air, tidak menyediakan sabun, oke? Permisa ya. Ya sudah, ini aku bawa. Yuk kita berangkat. Ini aku jalan kaki mumpung masih pagi, jadi ya nggak terlalu panas lah ya. Aku juga udah ganti celana pendek, jadi nanti tidak akan kebasahan celana aku. Let's go. Oke teman-teman, setelah jalan cukup panjang kita sampai juga, dan di sana ternyata banyak juga yang lagi cuci motor, ada yang cuci baju, ada yang cuci badan gitu ya. Jadi yuk kita mencuci baju. Ya, kita berganti celana karena ini kan basah ya. Kalau aku pakai celana panjang kayak gini takutnya nanti kotor dan juga basah. Jadi yuk kita ganti celana pendek dan kita pergi mencuci. Sebelum itu aku mau ngingetin ya teman-teman untuk tidak skip iklan kalau nonton di sini, karena bantuan kalian sangat membantu untuk keluarga kami. Nah, untuk tidak skip iklan itu gampang kok teman-teman. Kalau ada iklan tinggal ditonton aja sampai habis. Oke, lanjut. Hari ini menyuci di kali. Ini adalah kali langganan aku untuk nyuci. Selain aku, banyak sekali orang juga yang mencuci di sini. Ada yang mencuci kendaraannya, cuci baju, bahkan cuci piring pun ada teman-teman. Jadi musim kemarau ini memang menjadi salah satu bumerang buat warga di desa. Karena selain juga panas, tapi kita juga kekurangan air. Tenang, tidak setiap hari aku mencuci baju di sini. Biasanya juga di rumah ngucek sendiri pakai ember. Nah, kalau misalnya aku nyuci baju di sini, itu karena benar-benar tidak ada air alias kekeringan. Karena baju aku juga lumayan banyak, aku tuh nyuci 1 minggu sekali teman-teman.
Jadi, kalau misalnya semua mau dibawa pergi ke kali, itu juga bakal berat seperti sekarang. Apalagi perjalanan ke kali itu membutuhkan waktu 30 menit. Pulang pergi itu 1 jam, teman-teman. Jalan kaki agak mendaki sedikit. Nah, itu kenapa pilihan aku cuma 2. Satu, nggak nyuci baju, tapi baju numpuk nyucinya minggu depan, atau aku nyuci sekarang dan minggu depan aku nggak numpuk baju. Hitung-hitung sekalian nih teman-teman, aku sekalian olahraga dan juga biar lebih sehat. Di kali juga sangat seneng kok aku kalau nyuci di sini karena pemandangannya itu indah banget. Dan karena musim kemarau di desa aku itu jadinya super duper panas. Di kali paling tidak jadinya dingin, adem, tentram, nyaman, dan bisa sekaligus healing. Jadi cuci baju berkedok healing gitu ya. Sekalian ya teman-teman, aku itu mau menanggapi rumor-rumor yang kalian buat. Jadi, dulu aku sempat ada video di mana aku tuh jatuh di kali. Dan banyak sekali dari kalian, gak cuma 1, gak cuma 2, gak cuma 10, banyak banget komentar dari kalian yang bilang kalau jatuh aku itu disengaja, alias itu dibuat-buat teman-teman. Sebenarnya aku lucu aja sih dengar komentar seperti itu, karena jujur gitu, kalau kalian tidak tahu aku maka kalian gak kenal. Tapi gak apa-apa, tak kenal maka tak sayang. Banyak dari kalian bilang, drama ini mah jatuhnya dibuat-buat. Kalian gak tahu selicin apa itu batu di bawah. Kalian benar-benar gak tahu kalau batu-batu di kali itu mayoritas banyak banget lumutnya. Jadi aku sebenarnya sangat menyarankan kalau pergi ke kali itu memakai alas kaki. Itu juga menjadi alasan kenapa aku itu adalah orang yang ceroboh. Di rumah aku tuh sering dimarahin Ama. Salah satu komentarnya Ama itu karena aku orangnya tidak hati-hati alias ceroboh. Jangankan mandi di kali bisa hanyut teman-teman. Aku itu bawa barang-barang di rumah aja bisa jatuh. Apalagi mandi begini yang kondisi bawah batu-batunya licin. Ini bukan pembelaan, tapi memang kalau misalnya ada yang bilang salah tentang kita, aku harus koreksi. Karena aku orangnya nggak suka drama. Channel ini itu mayoritas tentang positivity. Nah, itu kenapa aku juga harus ngomong ke kalian bahwa hal yang kalian omongkan itu tidak benar. Aku orangnya ceroboh. Kameramen aku aja sering banget di belakang kamera ngomong, hati-hati Kak, hati-hati C. Saking cerobohnya aku, itu kenapa beberapa tugas rumah itu sengaja Ama tidak kasihkan ke aku. Karena takut aku bakal berantakan gitu. Antara tugas rumah gak selesai, atau aku ceroboh dan ada saja yang aku buat. Jadi ya teman-teman, kalau kalian orang yang juga sama-sama ceroboh sama aku, kalian pasti bisa relate atau kalian pasti ngerti kondisi aku seperti apa. Alasan aku ceroboh karena tangan aku tuh suka tremor. Tangan aku itu gak kuat teman-teman. Itu kenapa aku juga kalau misalnya kalian lihat suka bawa barang atau megang sesuatu, tangan aku bergetar. Itu adalah alasannya. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya kalian berpikir kalau aku membuat drama atau settingan jatuh. Tapi sebenarnya jauh dari faktanya. Akhirnya selesai juga kita nyuci-nyucinya. Semoga suara aku kedengaran dan gak kalah sama suara airnya teman-teman. Sekarang waktunya aku mau pulang karena udah siang. Nyuci-nyuci kayak gini tuh ternyata ini ya, kayak nggak sadar gitu kalau misalnya udah beberapa jam aku di sini. Jadi yuk kita pulang. Waktu pulang ini paling aku benci sebenarnya, karena ember itu bakal 3 kali lebih berat daripada waktu aku berangkat. Apalagi kalau jalan kaki, wah gila sih. Ini udah olahraga gitu ya. Jadi jangan tanya Kak Velin dia tuh nggak olahraga. Nah olahraga aku kayak gini teman-teman. Yuk kita pulang. Sehabis mencuci baju, aku harus pulang dulu, jalan lagi 30 menit. Bawa ember yang sekiranya ada 6-7 kilo teman-teman. Karena juga namanya baju basah pasti jauh lebih berat. Jadi pulang aku harus gantung dulu baju-baju aku, harus dijemur karena tadi kan dari kali kondisinya basah ya. Kalau sudah teman-teman, aku mau bikin ini namanya kue bolu kukus mini.
Nah, kue bolu kukus mini ini aku bikin dengan resep aku. Teman-teman, di akhir video nanti Ama akan berkomentar kalau resep aku ini agak-agak keras. Jadi di video ini, sekarang resepnya adalah resep yang sudah aku kurangi. Ini trial kedua dari resep tersebut. Jadi, resep ini adalah resep yang sebenar-benarnya bisa kalian pakai. Pertama, di dalam wadah kalian masukkan 3 butir telur, ditambah dengan 10 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh SP, dan juga garam seikhlasnya alias 1/4 sendok teh. Di sini aku pakai vanili cair juga seikhlasnya. Kita mixer sampai adonan yang awalnya kuning itu berubah menjadi putih dan juga mengembang 3 kali lipat. Kalian bisa mixer kurang lebih 20 sampai 25 menit. Semakin lama di mixernya semakin bagus. Kalau sudah putih seperti ini, baru kita bisa campurkan bahan-bahan yang lainnya. Di sini kita pakai 100 ml santan dan juga kita pakai 150 gram tepung terigu alias 15 sendok makan tepung terigu. Di sini resepnya sudah aku kurangi ya, seharusnya 200 gram, tapi karena menurut Ama terlalu keras, makanya aku kurangi menjadi 150 gram. Jangan lupa terakhir setelah diaduk, kita tambahkan 100 ml minyak nabati. Boleh kita aduk seperti ini dengan metode folding alias melipat, jadi nanti udara di dalam adonan juga tidak hilang. Di sini beberapa bagian dari adonan aku sisihkan sedikit untuk menjadi adonan coklat. Sisa adonannya aku buat menjadi adonan nanas. Kalian boleh pakai rasa apapun, stroberi juga enak. Cuma di sini adonan nanasnya ini wangi banget jadinya dan juga warnanya cantik. Kalian wajib banget pakai mereknya Red Bell karena selain murah untuk bisa jualan, merek ini juga membuat perisa nanas yang rasanya paling nendang. Nah, setelah itu, hasil adonan yang tadi sisanya sudah kita sisihkan, aku tambahkan dengan perisa coklat mocha. Di sini teman-teman aku pakai cetakan bulat seperti ini. Cetakannya aku lapisi dengan minyak goreng terlebih dahulu agar tidak lengket. Ketika melapisi cetakan harus di segala sisi dan tidak boleh ada yang di skip ya. Untuk adonannya kita masukkan 3/4 adonan kuning, kita masukkan ke dalam cetakan seperti ini. Lalu kalau sudah boleh di tap-tap sebentar, jadi tidak ada adonan yang lobang-lobang di bawahnya. Teman-teman, untuk bolu kukus seperti ini tuh resepnya mudah sekali. Yang paling penting adalah memakai SP. SP atau pelembut itu tidak boleh kalian skip. Apalagi kalau kalian pakai butir telur, hanya 3 butir telur. Di sini seharusnya kalau tidak memakai SP, kalian harus memakai butir telur sampai 5 sampai 7 butir telur, teman-teman. Adonan coklat di sini aku masukkan ke dalam plastik gula agar lebih gampang aja ketika nanti aku pakai. Nah, ujungnya aku setip sedikit alias aku gunting sedikit biar bisa berbentuk seperti ini. Karena bagian atasnya nanti mau aku bentuk seperti bunga-bunga seperti itu. Jadi lebih cantik, apalagi untuk jualan agar lebih menarik minat pembeli ya. Untuk kue-kue hari ini tidak aku jual karena hari ini teman-teman temanya adalah trial dan error. Aku sehari atau 2 hari sebelum jualan aku bakal mencoba-coba resep aku terlebih dahulu. Jadi aku bisa tahu apakah kue aku ini layak untuk dijual atau tidak layak untuk dijual. Di situ juga aku harus ngitung HPP-nya alias aku harus hitung uang modalnya, berapa modal yang aku keluarkan untuk membuat satu resep yang bisa untuk jual. Oh ya teman-teman, jangan lupa setelah semuanya sudah selesai, kalian boleh siapkan dandang yang diisi dengan air karena di sini semua bolunya akan dikukus ya. Dikukus di dalam air yang mendidih. Kalian tidak boleh kukus bolu atau apapun dessert yang kalian buat di air yang tidak mendidih karena jadinya nanti kue kalian akan terduduk alias kue kalian tidak akan mengembang. Kalau sudah mendidih, boleh masukkan segala cetakannya. Di sini teman-teman, satu resep yang aku bagikan itu bisa jadi sekitar 12 sampai 15 cetakan kecil seperti ini kalau diisi 3/4.
Tutup, kita kukus kurang lebih 15-20 menit. Tidak boleh lama-lama karena kalau terlalu lama nanti kue kalian akan basah. Kalau sudah jadi, jadinya seperti ini. Cantik-cantik bukan? Nah, ini jadinya memang dia mengembangnya tidak terlalu kembang karena kita tidak tambahkan baking powder ya. Dan memang jadinya tidak pecah karena ini bukan bolu kukus yang hasilnya pecah. Ini itu adalah bolu yang memang bagian atasnya nanti bentuknya dome seperti ini. Kalau sudah dingin bisa langsung dikeluarkan dari cetakan. Gampang sekali pengeluaran dari cetakannya karena ingat cetakannya tadi sudah kita lapisi minyak terlebih dahulu. Jadi nanti gampang untuk dikeluarkannya. Ini disclaimer dulu ya teman-teman, karena aku mau disclaimer, setelah ini kalian akan mendengar reaksi Ama yang sangat-sangat honest review nih ya. Jadi kalian jangan merasa tersinggung atau merasa Ama kasar. Aku sudah biasa sih kalau Ama itu mengomentari makanan aku bener-bener sakit nyelekit ngalahin Chef Juna. Ama coba yang ini Ama. Apa namanya, kue bolu mangkok. Ama lagi hitung apa namanya minyak karena Ama habis ini mau buat pia kacang. Kue ini tidak enak. Iya keras, kan? keras. Enak tapi terlalu keras. Kelebihan tepung. Banyak tepungnya nih. Iya. Berarti lain kali kasih kurang tepung. Bukan terlalu banyak gontang ya kan? Bukan. Gontang banyak lebih bagus. Oh. Kalau pakai gontang lama lebih bagus dia. Berarti ini kurang tepungnya nanti. Iya Kurang sih. sedikit. Berapa gram itu tepung tadi? Berapa gram tadi? 200 mungkin. Iya, 200. Sebenarnya enak-enak, cuma Enak berat. keras. Nanas nih rasanya, nanas. Rasa juga nanasnya. Resep kedua yang mau aku buat adalah wingko babat. Kalau resep ini teman-teman udah pasti nggak gagal. Karena resep ini sudah kedua kalinya aku bikin, dari yang pertama lumayan gagal. Yang ini sudah adjustment jauh lebih baik. Di dalam wadah kita masukkan 2 butir telur, ditambah dengan 9 sendok makan gula pasir atau sekitar 130 gram gula pasir. Kita aduk bersamaan dengan 1/4 vanili cair. Kalau sudah diaduk rata, kita tambahkan 1 sendok teh ragi, 250 gram tepung terigu, dan juga jangan lupa 300 ml santan yang sudah direbus. Santan ini kita rebus sampai dia mendidih dan tekstur santannya jadi agak-agak kental. Kalau sudah kita dinginkan terlebih dahulu, agak semi-semi dingin gitu, baru kita masukkan ke dalam campuran tepung. Karena ingat di dalam tepung tadi ada ragi di dalamnya, jadi raginya nggak mati kalau misalnya kena cairan yang begitu panas. Kalau sudah dingin kita tinggal masukkan saja santan yang sudah agak kental, diikuti dengan 50 gram mentega yang sudah dicairkan, dan juga yang paling terakhir adalah 150 gram kelapa yang sudah dikukus. Di sini santan dan kelapa harus sudah dimasak terlebih dahulu agar wingko babat ini jadinya nanti nggak cepat basi dan bisa tahan di suhu ruangan untuk waktu yang lebih lama. Kita kukus kelapa muda sampai kira-kira agak-agak loyo, kurang lebih 5-8 menit saja. Tidak perlu lama-lama. Di sini teman-teman, Ama bilang kalau misalnya wingko babat aku kurang rasa kelapanya. Tapi satu rumah yang makan bilang kalau rasanya sudah pas dan bahkan gurihnya pas. Jadi ada kemungkinan memang karena lidah ama saya sudah agak-agak error gitu ya. Mohon maaf karena sudah tua. Mungkin indera pengecapannya juga agak bermasalah. Jadi dia mengomentari rasanya agak tidak ada kelapanya. Padahal satu rumah udah bilang kelapanya pas dan rasanya sangat-sangat gurih. Oke, di sini aku pakai cetakan seperti ini. Ini itu adalah cetakan kue lumpur yang aku lapisin dengan mentega. Kalau mau lebih murah lagi dilapisi dengan minyak goreng saja sudah bisa. Aku pakai 1 sendok sayur seperti ini. Aku sengaja bikinnya tidak terlalu tinggi karena memang aku lebih senang wingko babat yang agak crispy gitu. Jadi ketika dimakan jadinya endul. Di sini wingko babatnya memang ala rumahan ya.
bisa jadi ide jualan atau untuk penambah isian snack box nih teman-teman. Yang aku buat ini adalah versi makan sendiri. Tapi kalau mau dijual dan ingin versi yang lebih murah, kalian bisa pakai perisai kelapa ya. Karena perisai kelapa juga ngebantu banget biar rasa kelapanya makin nendang. Satu resep itu bisa jadi sekitar 25 wingko babat ukuran seperti ini. Jadinya gendut-gendut dan dia mengembang dengan sempurna ya. Lihat deh, lucu-lucu gitu jadinya, endul-endul gitu. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Terakhir nanti akan ada cuplikan Ama mencoba wingko babat aku. Jadi terima kasih yang sudah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa buat like dan juga subscribe-nya. Terima kasih juga untuk tidak skip iklan, itu sangat membantu kami. Dan jangan lupa ya, besok mampir lagi ke rumah aku, mampir lagi ke video aku, karena anggap saja rumah sendiri. Ini wingko babat aslinya enak banget. Kalian bisa lihat teksturnya teman-teman, bener-bener lembut tapi garing. Aduh, luar biasa pokoknya teh. Ama coba kami punya wingko nih Ama. Yang ini. Yang lainnya nanti takutnya panas. Ini bekas aku tadi tapi nggak aku gigit teman-teman. Jadi aku cuma potek aja soalnya panas. Jadi nih kah? Tidak ada rasa kelapanya? Hai, kurang kelapanya. Coba dulu. Enak. Enak. Ini pinggirannya crispy. Mama makan. Enak tuh. Oke, kita jualan besok. Pokoknya enak aja, tapi punya aku emang agak tipis ya teman-teman. Sengaja, ini bukan karena adonannya turun sendiri, tapi emang tadi aku waktu masukin adonan ke loyang emang sengaja tidak banyak gitu. Sengaja, karena aku tuh lebih suka yang tipis sebenarnya daripada wingko yang agak-agak tebel gitu. Aku kurang suka gitu. Jadi hap abis gitu. Sekarang aku mau coba wingko babatnya. Tadi menurut Ama jadi enak kok sebenarnya teman-teman. Dan dia dalamnya juga bagus, soft gitu ya, dan juga matengnya sampai dalam, sampai tengah. Yuk kita makan. Enak banget. Ini enak. Kalian bisa lihat dalamnya bouncy, teksturnya yang on point. Tapi kalau misalnya menurut Ama itu kurang rasa kelapanya. Jadi next time video yang nanti kalian akan lihat ini semua resepnya sudah di-adjust. Jadi kelapanya juga sudah di-adjust. Jadi kalian udah ikutin aja resep yang nanti aku udah kasih di depan. Jadi nanti hasilnya itu akan lebih baik. Karena ini nanti kelapanya bakal aku tambahin resepnya di depan. Jadi kalian kalau bikin resepnya udah pasti sempurna gitu ya. Enak.